Halo, kembali lagi di Ruang Zaki. Kali ini kita akan membahas soal bagaimana persiapan Prof. Hikmanto Juwana untuk menjadi kandidat sebagai anggota ALC di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang nanti akan dikampanyekan oleh pemerintah Republik Indonesia. Prof. apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya. Sehat, gimana? Sehat juga? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf lahir batin ya. Mohon maaf lahir batin. Ini Prof. sekarang udah punya YouTube, jadi bisa kita katakan bukan hanya dosen tapi YouTuber juga. Kalau TikTok udah selesai lah itu, udah sangat banyak penontonnya itu ya, Prof. Ya, Prof, tapi untuk kuliah-kuliah hukum internasional. Benar. Selain yang juga anak muda kan seneng yang fun juga kan. Iya, betul. Prof. ini guru besar hukum, pernah termuda di Indonesia dan juga dekan di Fakultas Hukum UI, terakhir Rektor Unjani, pernah beberapa kali jadi panelis debat Pilpres, Prof. ya. Tiga kali ya, dan juga aktif di banyak kanal media nasional internasional sebagai pengamat hukum internasional, Prof. Dan juga pendiri dari Indonesian Society of International Law Lecturers, ISIL, dan juga di Asia ya, Prof. ya. Ya, presiden dari Asian Society of International Law. Iya. Tapi udah beberapa tahun yang lalu selesai. Tapi tetap anggota dari Asian Society itu. Dan juga ini Indonesian Society of International Law. Jadi INASIL ini lebih banyak bergerak untuk penyelenggaraan muting-muting competition internasional. Karena di headquartersnya Washington DC ini harus ada chapter-chapter di negara, dan di negara-negara ini kita menyelenggarakan untuk universitas-universitas dari berbagai wilayah di Indonesia bertanding. Kalau menang nanti bisa berangkat ya ke internasionalnya ya, international round. Iya, Philip Jessup itu ya. Philip Jessup, iya betul. Jadi ini pengalaman yang sangat paripurna, komplit yang dimiliki oleh Prof. Dan di ISIL ini memang ada dua nama kemarin yang sempat kita angkat ya, ada Prof. dan Prof. Edi. Yeah. Prof. Edi sebagai calon hakim di ITLOS, International Tribunal for Law of the Sea. Betul, dan juga Prof. yang kemudian sudah ramai di Kementerian Luar Negeri, ini akan didorong untuk bisa tampil di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, Prof. Ini perjalanan yang kayaknya semua orang iri nih, kayaknya kok asik banget nih Prof. ya. Perjalanan akademiknya dan juga keahlian kepakarannya. Ini bagaimana Prof. membangun itu semua, Prof? Yang pasti adalah kita sebagai dosen gitu ya, kita harus punya nilai yang membedakan kita dengan yang lainnya. Kalau misalnya kita sama dengan yang lainnya, orang kan akan mengatakan ya apa bedanya dia dengan yang lainnya. Nah, sejak muda saya memunculkan hukum internasional itu dari perspektif negara berkembang. Karena kita Indonesia adalah negara berkembang. Jadi hukum internasional itu kan harusnya values-nya itu universal. Ya, tapi selama ini hukum internasional lebih didominasi dengan nilai-nilai dari negara-negara barat. Maka dalam pidato pengukuhan guru besar saya itu saya menyampaikan bahwa ada pertentangan antara negara barat dengan negara-negara berkembang untuk memunculkan hukum internasional yang lebih universal. Ya. Di samping itu juga kalau misalnya melihat judul skripsi saya, kemudian S1 saya nulis tentang delimitasi ruang udara dengan ruang angkasa. Itu juga pertentangan antara negara maju, negara berkembang, seolah-olah kita nggak diperhatikan lah. Nah, terus kemudian pada waktu di S2 saya membahas tentang space commercialization, komersialisasi dari ruang angkasa. Lagi-lagi negara berkembang kita dianggap tidak ada gitu ya. Jadi ya negara-negara yang punya kompetensi, punya dana, teknologi, expert, dialah yang akan menguasai, dan itu kebanyakan negara-negara maju ya. Nah, jadi seperti itu. Demikian juga kalau kita bicara di S3 saya mengangkat mengenai masalah pertahanan dikaitkan dengan masalah hukum internasional. Jadi pertahanan ini juga negara-negara besar yang mendominasi gitu. Nah, jadi itulah pembeda menurut saya ya, yang membedakan. Dan tadi sudah disampaikan kalau saya nanti di ILC, tentu saya ingin bahwa warna negara berkembang,
warna Indonesia itu dalam praktek hukum internasional itu yang harus dimunculkan di sana. Jadi jangan sampai kita cuman ya mainstream aja ya, sesuai dengan keinginan dari negara-negara barat. Dan momennya juga pas karena sekarang ini negara-negara barat kan dulu yang suka menceramahi kita gitu kan. Nah, ternyata apa yang diceramahkan hari ini nggak sesuai gitu ya. Dilanggar, dilanggar. Apalagi pada saat Amerika Serikat dipimpin oleh Presiden Trump, aturan-aturan dilanggar semua. Padahal kan biasanya kalau negara-negara seperti Amerika, Eropa itu menuduh tuh, Cina ini yang suka melanggar aturan. Jangan ikuti yang tidak menyesuaikan dengan hukum internasional. Tapi sekarang kan mereka justru. Iya, betul. Nah, di sini menunjukkan pada kita bahwa sebenarnya hukum internasional tidak kemudian harus nilai-nilai yang ada di negara-negara barat. Tetapi bisa juga dari negara-negara berkembang, dan kita ingin memunculkan nilai universalnya. Jadi itu bukan sekedar perspektif negara berkembang terus kemudian harus dimasukkan, bukan. Tapi bagaimana ketentuan hukum internasional itu bisa diberi warna oleh perspektif dari negara berkembang. Karena dari jumlah negara itu negara berkembang yang paling banyak justru. Dan kita nggak mau kalau misalnya hukum internasional itu hanya didominasi oleh negara-negara besar saja, negara-negara barat. Nah, jadi seperti itu yang nantinya kalau saya akan menjadi anggota di ILC, itu yang saya perjuangkan. Dan tentu dalam kampanye-kampanye mungkin ceritanya adalah seperti itu. Jadi bagaimana kita shaping the international law, ya kan? Karena di sini ILC ini kan kita tahu bahwa banyak pekerjaannya itu sebenarnya riset dan kemudian memunculkan praktek-praktek yang ada, lalu melihat bisa nggak kita kembangkan secara progresif hukum internasional ini. Dan kedua adalah mengkodifikasi. Nah, jadi kalau kita bicara tentang progressive development of international law, jangan kemudian barat gitu kan. Tapi juga harus nilai universal, ya kan. Kita punya kelompok negara-negara Asia Afrika. Nah, kan ini juga harusnya dicerminkan. Nah, demikian juga dengan kodifikasi. Kodifikasi itu kita negara-negara berkembang itu sekarang bisa reshaping the international law gitu ya. Tetapi kita harus punya kemampuan untuk itu. Seperti saya ambil contoh ya, Prof. Mokhtar Kussumaatmadja, Prof. Hasim Jalal, Pak Nugroho Wisnumurti, itu adalah tokoh-tokoh Indonesia yang mampu untuk menegosiasikan dalam konferensi internasional jalannya pembuatan dari hukum laut. Hukum laut 82, di mana negara kepulauan kita diterima, ya. Bahkan ada seorang duta besar, Afid Pravdo, itu yang dari Malta, memunculkan ide common heritage of all mankind, ya kan. Itu menurut saya ya dari sebuah negara kecil gitu kan, yang merasa bahwa ya kalau negara-negara besar saja yang mendominasi untuk mengeksploitasi sumber daya di laut, kita ini dapat apa kan begitu. Jadi negara-negara berkembang tentu bisa, dan forumnya bisa macam-macam, dalam international conference atau seperti sekarang ini ILC, International Law Commission, yang kita melakukan riset, nanti 2 bulan sekali bertemu di Jenewa untuk membahas ya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Majelis Umum PBB. Nah, jadi itu yang mungkin modal saya untuk berkampanye, dan pada saat nanti kalau terpilih bertugas, maka warna dari negara-negara berkembang, warna dari kebanyakan negara-negara itu harus dimunculkan. Karena dalam pidato pengukuhan saya memunculkan teori yang namanya critical legal studies. Kalau dalam bahasa Indonesia itu oleh Prof. Sacipto Raharjo diterjemahkan sebagai hukum progresif. Nah, critical legal studies ini basisnya adalah bahwa hukum itu adalah politik. Nah, hukum adalah politik, lalu mengatakan siapa yang menang dalam kontestasi politik, dialah yang menentukan aturan, ya kan? Jadi kalau misalnya ada partai politik tertentu dia menang gitu kan, harusnya undang-undangnya berwarna sesuai dengan ideologinya. Nah, saya mikir, iya, dalam konteks hukum internasional kan juga kayak gitu. Kalau misalnya sekarang ini negara-negara barat yang menguasai
ya percaturan pembuatan hukum internasional. Kita tahu Hugo de Groot itu ya memunculkan hukum internasional modern. Ya, itu kan dari praktek di Belanda, di Eropa, lalu kemudian diteruskan. Apalagi orang-orang Eropa kemudian berada di berbagai wilayah di Indonesia, apakah dengan menjajah, memukimi dan lain sebagainya. Sehingga apa? Kita menganggap bahwa ya sudah, ini hukum internasional ya yang seperti itu. Padahal kan nggak seperti itu. Itu yang kita harus rubah gitu ya, supaya nilai universal itu muncul di hukum internasional. Nah, jadi forum yang saya pikir-pikir bagus juga adalah di International Law Commission. Ya, jadi Komisi Hukum Internasional yang mengidentifikasi ya berbagai aturan, terus bagaimana progressive development-nya. Nah, kalau progressive development kan harus ada perubahan-perubahan. Nah, tapi perubahan yang menurut saya berpihak pada negara-negara kebanyakan, yaitu negara berkembang, dan yang kedua kodifikasinya. Nah, jadi ini yang menjadi challenge. Ya. Nah, di ILC itu sendiri sebenarnya ada berapa kursi sebenarnya, Prof? Kalau saya tidak salah 34 kursi ya, cukup banyak. Oh gitu ya, itu terdiri atas berbagai negara maju dan berkembang gitu ya? Betul, jadi itu akan dinominasikan oleh negara. Sebenarnya negara bisa menominasikan sampai 4 orang kalau saya nggak salah, gitu ya. Per negara ya? Per negara, dari negaranya sendiri bisa, tapi juga dari negara lain juga bisa, gitu. Begitu. Nah, tapi nanti yang bertugas, yang terpilih itu di dalam ILC nggak boleh ada 2 warga negara yang sama, gitu. Nah, nanti kalau misalnya ada mereka yang punya warga negaraan ganda, maka patokannya adalah dia sebenarnya berada di mana sehari-harinya. Gitu. Jadi habitual residence-nya di mana, negara itulah yang bisa diwakili oleh dia. Nah, saya sebenarnya merasa terhormat ya, karena Kementerian Luar Negeri mengusulkan nama saya. Jadi ketika saya ketemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Hawas Ugroseno, waktu beliau mengusulkan ini, latar belakangnya bagus, idenya. Idenya tuh begini, beliau mengatakan bahwa selama ini Indonesia kita sudah sering bermain sebagai negara, tapi sebagai negara dalam keanggotaan dari katakanlah organisasi internasional. Misalnya anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, kan sering kita sudah masuk di sana gitu ya, atau di Dewan HAM PBB ya, itu sudah gitu ya. Nah, sekarang Kementerian Luar Negeri pada saat ini ingin menaikkan level itu. Sekarang bukan lagi negara, karena kita udah banyak pengalaman. Sekarang kita pada level apakah warga negara kita bisa masuk ke sana, ya kan? Nah, ini kan harus dilakukan secara sistematis. Artinya ini belum pernah ada orang Indonesia di ILC ya? Kalau di ILC sudah, sudah ada. Jadi Prof. Mokhtar Kusumatmaja sudah ada, Pak Nugroho Wisnumurti sudah ada. Tapi saya nggak tahu ya, pada waktu itu kita juga nggak pernah dengar. Iya, benar. Pokoknya di kampanye kan, mungkin karena sudah ada nama besar seperti Prof. Mokhtar, sehingga beliau lebih mudah gitu ya, termasuk juga Pak Nugroho. Nah, tapi yang idenya Pak Hawas ini adalah sebenarnya tidak hanya ke ILC, misalnya ke ICJ, International Court of Justice. Kan harusnya bisa nih orang Indonesia. Lalu kemudian ke ITLOS, kemudian juga ke PBB. Dulu WTO juga ya? WTO, Ibu Mari Elka Pangestu. Ya kan, bahkan Pak Bambang Brojo juga pernah diusulkan. Pak Indrayono Susilo kalau saya nggak salah di ICAO. Jadi sebenarnya kita sudah coba lakukan itu, tetapi mungkin tidak dilakukan secara sistematis, tidak dilakukan secara jauh-jauh hari, sehingga apa? Banyak yang akhirnya gagal gitu, tidak berhasil. Nah, sebenarnya untuk ILC ini sebenarnya baru tahun depan vote-nya 2026, dan kalau misalnya jadi itu saya bertugas tahun 2028. Oh gitu. Nah, tetapi kan harus ada proses ya ke arah sana. Saya ambil contoh ya kayak Singapura, mereka sudah pada level yang ya sistematis. Beliau Singapura itu bidding karena tahu 2027 akan ada hakim dari ICJ yang akan menyelesaikan tugas dari India. Nah, Singapura mau masuk. Nah, ini calonnya itu sudah
dikampanyekan, sudah dipromosikan, bahkan diberi tanggung jawab sebagai negosiator di forum-forum internasional gitu ya, untuk membuat aturan, bahkan dikasih juga titel sebagai duta besar gitu. Dan Singapura juga sudah, misalnya saya dengar kemarin datang ke Mahkamah Agung, itu Singapura juga sudah menyampaikan ke Ketua Mahkamah Agung kita untuk mendapat dukungan, paling tidak dari ASEAN kita harus solid, jangan di ASEAN ada satu lagi sehingga kita tidak terpecah suaranya. Jadi strategi-strategi seperti itu harus ada. Nah, saya sih berharap kalau Singapura minta ke Indonesia untuk jadi hakim agung, ya kita minta misalnya saya dijadikan LC gitu ya. Ini bukan untuk pribadi saya, tetapi juga membawa nama Indonesia dan saya ini hanya sebagai chipnya aja untuk di bargain gitu ya, antar negara. Jadi seperti itu. Dan sebenarnya kan kayak Singapura itu, mereka misalnya duta besar di Indonesia, dia akan cerita, oh ya kita mau munculin di dalam forum para duta besar yang bertugas di Indonesia, sehingga nantinya mereka ini akan melapor ke pemerintah pusatnya. Oh ini gini. Atau misalnya pada waktu saya bertemu dengan seorang advokat dari Afrika Selatan. Pada waktu itu mau masuk ITLOS. Saya ketemu di Malta, lalu beliau bilang sama saya, oh iya nih saya mau maju nih. Jadi kalau kamu punya akses ke pemerintah kamu gitu ya, saya dong nominasikan, dicalonkan gitu kan, ditunjuk lah gitu, dipilih. Nah kan kebetulan saya kan dekat dengan teman-teman di Dirjen HPI ya, Hukum dan Perjanjian Internasional. Ya saya sampaikan ke Pak Dirjen, Pak Amri, Pak, bahwa ini ada ini, siapa tahu Indonesia tidak ada calon, mungkin bisa dia, ini bagus gitu ya. Atau hakim Mahkamah internasional dari Afrika Selatan juga, namanya Profesor Tladi ya. Itu beliau waktu kita adakan Asian Society of International Conference di Bandung, di Cimahi, beliau hadir. Beliau juga cerita, oh ini saya udah gini-gini dan sebagainya. Jadi ini bentuk kampanyenya memang harus masif gitu ya. Kita nggak lihat saya harus ketemu sama pemerintah suatu negara, enggak. Bisa aja saya ketemu sama scholar-scholar yang ada, lalu saya menceritakan dan mereka mungkin punya akses ke pemerintahnya dan mereka bisa menyampaikan. Jadi itu kiat-kiat yang harus saya lakukan. Tapi nih kayaknya ada waktu kalau jeda ke 2028 jadi dubes dulu ya. Enggak lah. Jadi ini Amerika kosong ya. Enggak lah saya. Tapi jauh dari itu. Ada satu mungkin ya, kalau orang-orang mikirnya kan berapa banyak orang mengatakan Prof ini harusnya jadi Menlu katanya. Ya paling enggak dubes lah kan gitu. Tapi ya memang jalannya langsung ke PBB gitu ya. Ini kesempatan yang enggak banyak orang dapat gitu ya. Tadi bahkan nama yang disebut ini ya pegawan hukum kita yang namanya ada di Jalan Bandung itu dipakai gitu kan. Jadi harapan kita memang ILC ini tidak hanya sekedar riset ya Prof ya. Berarti dia ikut menjadi salah satu pengawalan advokasi lahirnya sebuah regulasi di tingkat internasional gitu ya Prof. Betul. Karena kan banyak sekali yang mungkin sudah out of date kan gitu, yang perlu kemudian bisa menjembatani kepentingan global gitu. Jangan sampai nanti PBB ini semangatnya lepas dari manifestasi di awal, sangat segmented misalnya gitu ya. Nah ini yang kemudian harus dimunculkan dengan keterwakilan dari negara berkembang dan miskin itu. Betul. Kan. Gitu. Jadi memang gini, pertama ya, tadi kan ditanya, wah nih pantasnya udah jadi ini jadi itu. Kalau saya sih prinsip saya tuh bukan mencari-cari gitu ya jabatan. Kalau misalnya ada sesuatu yang memang harus saya kerjakan, itu saya anggap sebagai amanah. Bahkan saya selalu mengatakan amanah itu kayak, mohon maaf, penyakit gitu ya. Kalau penyakit sebenarnya kita harus hindari gitu kan. Tapi kalau misalnya kita dapat penyakit itu, ya kita harus kelola. Sehingga apa? Sehingga kita bisa keluar dari rumah sakit dengan keadaan sehat gitu kan. Sama kok pada waktu saya jadi dekan, saya nggak pernah berpikir untuk jadi dekan di Fakultas Hukum UI. Tiba-tiba ada amanah itu datang. Lalu ketika saya jadi rektor di Universitas Jenderal Ahmad Yani yang baru saja saya menyelesaikan tugas di sana, itu juga
nggak saya cari-cari, tiba-tiba datang. Sekarang diamanahi katakanlah untuk maju ke ILC gitu ya. Ya itu datang juga. Saya juga nggak tahu. Saya belum pernah berpikir, tiba-tiba muncul. Nah jadi ini adalah amanah dan saya tentu akan melakukan yang terbaik ya untuk amanah yang diberikan pada saya. Nah yang kedua memang tadi seperti Zaki sampaikan bahwa ILC ini pentingnya itu satu tadi tugasnya kita harus jalankan tugas itu. Tapi yang kedua juga mungkin ini sebagai stepping stone. Kalau misalnya saya dianggap bagus dan baik, ya siapa tahu pemerintah punya keinginan untuk wah kita calonkan nih ke ICJ. International Court of Justice. Nah, karena nama itu sudah ada, orang melihat, maka itu akan tentu lebih mudah ketimbang kalau misalnya saya mau jadi hakim di ICJ gitu kan. Waduh, orang belum tahu mungkin secara internasional. Kalaupun tahu ya teman-teman akademisi lah yang tahu gitu ya secara internasional. Tapi pemerintahan masih belum tahu. Tetapi dengan adanya ILC ini saya menganggap bahwa oh ya sudah. Ya, jadi kalau pemerintah memang mengamanahkan kepada saya, tapi saya juga nggak berpretensi harus jadi ke misalnya ke ICJ, enggak. Saya berharap bahwa apa yang dimunculkan oleh Kementerian Luar Negeri ini sebenarnya memberi kesempatan kepada banyak orang Indonesia untuk bisa ditempatkan dalam berbagai organisasi internasional. Ya. Termasuk juga para dosen kita yang tergabung dalam ISIL, ya, karena dengan para dosen yang tergabung ini mereka akan terekspos, ya. Jadi saya selalu mengatakan jangan kita berpikir ya jadi dosen cuma mengajar aja. Betul. Nah, kan kita ada tridharma nih, selain mengajar, meneliti, dan meneliti ini harusnya produknya itu masuk dalam jurnal. Nah mungkin saya sering dikenal sama teman-teman akademisi lain itu karena tulisan-tulisan saya. Ya, mereka kadang-kadang lihat terus kemudian disitasi dan kemudian mereka mengundang saya dalam forum-forum mereka. Nah itu yang kita harus lakukan. Nah kalau misalnya pengabdian masyarakat itu lebih ke internal gitu ya. Tapi yang penting adalah untuk membesarkan nama kita itu harus menulis. Karena kalau dosen tidak menulis juga orang tidak akan tahu sehebat-hebatnya kita mengajar di depan kelas gitu ya. Orang nggak akan tahu. Nah maka sekarang kalau pemerintah kan mendorongnya itu dengan kalau udah mau jadi rektor kepala harus ada sekian publikasi. Nah kalau mau jadi guru besar sekian publikasi. Sebenarnya saya zaman dulu saya masih belum seperti itulah pemerintah. Tetapi memang diberitahu bahwa kalau misalnya ada publikasi internasional nilainya PUM-nya itu akan tinggi gitu kan. Ya saya merasa bahwa ya kenapa nggak saya kejar? Ya karena tadi Zaki bilang bahwa saya mendapatkan guru besar dalam usia yang relatif muda begitu ya. Karena strategi itu saya pikir saya punya kemampuan bahasa Inggris, terus kemudian saya bisa bicara tentang hukum internasional, saya bisa bicara tentang hukum nasional di Indonesia untuk audiens di luar. Ya saya nulis. Nah karena saya sering nulis itu masuk dalam jurnal, terus ya dapet. Dan alhamdulillah saya tidak sekedar menulis saja, tapi menulis untuk disitasi. Nah itu menjadi suatu kebanggaan. Maka indeks saya itu lumayan tinggi gitu kan, karena disitasi oleh penulis-penulis dari mancanegara gitu. Nah, jadi itu memang pesan penting ini buat teman-teman ISIL ya, karena kita sudah makin tumbuh jumlah guru besarnya, Prof. Dari dulu awal-awal kan Prof mendirikan ISIL, terus mulai kita coba estafetkan ini biar legacy Prof Hikmanto ini terus melesat ke depan. Sekarang ketua sekjennya udah profesor gitu. Saya doang belum. Nah, ntar kita lihat nih bahkan ada ahli hukum bencana internasional sekarang kan di ISIL. Jadi kita memang berharap teman-teman di kampus juga itu jangan melulu bicara hukum nasional. Kadang-kadang kan ada pembuatan skripsi atau penjurusan tuh kan. Ini hukum nasional banyak sekali nggak salah, tapi
kalau memang dia mau jadi lawyer kliennya internasional, ya belajarlah hukum internasional, hukum perdata internasional gitu kan. Kalau mau kliennya internasional gitu kan. Atau misalnya kita mau merasakan seperti Prof misalnya gitu ya, duduk di organisasi internasional, tidak mungkin ujuk-ujuk dari hukum nasional duduk di sana. Dia harus mencicipi dulu bagaimana sih rasanya belajar tentang teks-teks hukum internasional gitu ya, sehingga kemudian dia punya kesempatan misalnya di ICJ, di PBB, di WTO dan sebagainya. Nah, kadang-kadang imajinasi itu yang jarang ditularkan, sehingga suka pada ngeluh tuh dosen-dosen di kampus tuh. Kayaknya yang ngambil hukum internasional sedikit sekali katanya gitu ya. Karena itu ibaratnya katanya menggambar di atas langit. Apa yang digambar kalau di atas langit gitu kan. Tapi menurut saya ya sekarang ini banyak masalah-masalah internasional. Ya buktinya bukan apa-apa. Saya sering dijadikan narasumber di media TV, di podcast, di radio. Kalau udah berkaitan dengan isu-isu internasional. Nah tapi sekarang levelnya menurut saya dengan adanya spesialisasi dari teman-teman, harusnya mereka sekarang lebih diundang gitu ya. Kalau misalnya ada isu misalnya berkaitan dengan perdagangan internasional, ya harusnya jangan saya lagi gitu kan, tapi yang lain. Kalau misalnya ada isu kemarin soal Bapak Presiden akan mengambil 1.000 warga Gaza yang sakit untuk dirawat begitu ya. Ya harusnya jangan saya, mungkin ada yang ahli hukum humaniter, ada dan lain sebagainya. Nah ini yang harus dimunculkan. Dan ingat ya, walaupun kita ada di daerah, artinya bukan di Jakarta ya, di pusat, walaupun sebentar lagi Jakarta akan pindah gitu ya, itu tidak berarti bahwa kita akan tenggelam, enggak. Kalau kita rajin menulis ya di media, bahkan saya tuh dulu tuh ya, saya tulisan-tulisan saya yang di jurnal itu saya singkat, karena kita nggak boleh lebih dari 750 kata kalau di misalnya di Kompas begitu. Itu saya buat sedemikian rupa, saya relevankan dengan isu yang ada. Wah udah muncul nama saya. Jadi orang tahu. Jadi orang tahu tuh bukan karena saya deket sana deket sini, bukan. Ya karena tulisan-tulisan saya orang baca. Tapi kita juga harus tahu media mana yang orang sering jadikan rujukan, begitu kan. Jadi kadang-kadang saya tuh misalnya muncul di televisi itu mungkin di stasiun televisi tertentu gitu ya, nggak asal semuanya begitu ya, karena itu yang akan dilihat oleh pengambil kebijakan. Di koran juga seperti itu atau di majalah. Demikian juga di podcast itu saya juga melihat kira-kira ini akan ada dampaknya gitu ya, saya akan datang gitu ya. Tapi juga kalau misalnya kadang diminta ya siapa aja sih boleh, saya akan layani sepanjang ada waktunya. Tetapi saya akan menargetkan gitu ya, ini yang mana nih? Karena ini ibaratnya kita melakukan self marketing gitu ya. Jadi self marketing tapi dengan ilmu yang kita miliki. Nah itu yang harus dimiliki oleh teman-teman dari ISIL gitu ya, sehingga mereka akan terdetek gitu ya. Orang bilang kan berlian misalnya ditaruh di lumpur, ya kan nggak akan kelihatan. Tapi kalau misalnya diambil, digosok ternyata wah ini berlian walaupun dia ada di lumpur kan gitu. Jadi ini memotivasi lah teman-teman untuk mau banyak menulis dan kemudian masukkan ke tulisan-tulisan ini ke jurnal-jurnal yang dibaca oleh masyarakat internasional sehingga nama kita bisa muncul. Dan jangan ini menurut saya normatif datar-datar aja, harus ada memunculkan sesuatu yang berbeda gitu kan. Bener. Nah pasti orang akan gitu. Baik Prof, terima kasih banyak ini. Sama-sama Zaki, saya terima kasih sudah diundang di forum ini Zaki. Dan saya mendoakan ini podcastnya Zaki bisa sukses. Amin. Ya, dan bisa mendapat banyak subscriber dan terus menginspirasi semua pihak terkait dengan hukum internasional ini. Semoga sukses, terpilih di ILC. Amin. PBB kita tunggu Prof, sehingga kita bisa meneruskan legacy dari Prof Hikmahanto. Amin ya Rabbil Alamin. Sampai ketemu lagi di Ruang Zaki berikutnya.